Nah, jauh hari sebelum relief ini ditemukan, sebenarnya saya sedang meneliti satu mosaik yang di lantai di Gedung Sarinah. Saya dapat gambaran akhirnya seperti ini. Mosaik di lantai 14 itu seperti ini. Tadi yang dikerjakan dasar. Yang ini adalah lantai 14. Beda style, tapi sama-sama berjualan. Jadi menaruh dagangannya. Kalau yang tadi berjalan atau menjajah, kalau ini pelapak. Dia apa ya? Dengan lapaknya. Dan ini lebih full color, jadi lebih berwarna-warni dengan background mosaik atau keramik. Yang di lantai 14 dinamai sang pelapak, di lantai dasar dinamai sang penjajah. Apa sih sebenarnya yang kita bisa tangkap kenapa ada sederetan penjajah dan pelapak? Nah, dalam riset ini dinamai Monumen The Struggle of Life dari Wong Cilik. Di sini di dalam buku Sarinah, Bung Karno selalu menyampaikan bahwa struggle for life Wong Cilik itu harus didampingi oleh kehadiran negara atau pemerintah atau policy dari presiden itu sendiri. Nah, ketika saatnya Bung Karno memungkinkan ikut merancang Jakarta City Planning, Sarinah itu dibangun sebagai satu cara untuk memberikan fasilitas kepada orang-orang kecil tadi untuk menjual dagangannya dengan cara modern. Jadi di seluruh Indonesia dihimpun hasil-hasil bumi yang bisa dijual melalui Sarinah. Dan Sarinah memang berfungsi sebagai itu. Saat ini memang belum banyak gerainya seluruh Indonesia, tapi perannya adalah salah satunya untuk memanfaatkan fasilitas untuk bisa ekspor dari sisi hasil bumi. Kira-kira terjawab ya tadi cita-cita Bung Karno untuk hadir kepada masyarakat banyak yang backgroundnya agraris dan maritim, itu dengan adanya Gedung Sarinah menjadi pusat penjualan hasil-hasil itu. Dan terbukti di saat-saat awal Sarinah itu berjualan hasil bumi, kemudian jarum kalau perlu, benang kalau perlu, makanan, sampai hal-hal yang mungkin belum kepikir pada saat itu. Jadi kita jangan melihat hari ini, tapi melihat tahun 60-an waktu itu, Bung Karno sudah memikirkan modernnya perdagangan Indonesia adalah berada di Sarinah. Kemudian saat kita mulai siapa sebenarnya seniman yang terlibat di situ, ternyata kami memperoleh kendala. Biasanya kalau di dalam seni prasasti atau seni relief itu, prasasti itu menjadi bagian dari karya relief itu sendiri. Kita lihat ini, ada relief yang menunjukkan prasasti siapa penganggitnya dan kapan itu ada. Sayangnya di Sarinah tidak ditemukan. Ini adalah di proyek-proyek yang lain ya. Bahkan mereka dengan rasa bangga menuliskan semacam puisi, pujaan gitu di dalam relief itu sendiri. Mereka ingin menyampaikan rasa bahagia bahwa sudah diberi amanah oleh Bung Karno untuk bisa berkarya dan bisa dinikmati oleh
publik di masa sekarang. Di Gedung Sarinah, relief itu tidak ada prasastinya. Namun ada kecurigaan dari tim peneliti bahwa ada satu posisi yang mungkin dicurigai, di situ mungkin barangkali ada relief prasastinya. Tapi ini belum bisa diungkap karena sekarang Sarinah masih berbenah secara konstruksi. Jadi untuk menyingkap lebih detail ke sini masih memerlukan waktu atau schedule yang setelah itu. Memang ada upaya-upaya desoekarnoisasi di masa itu. Tapi untuk kasus Sarinah barangkali tidak demikian. Jadi dulu memang ada upaya untuk menganulir semua tinggalan Bung Karno. Tapi saya rasa bukan karena itu. Meskipun sudah ditelusur arsip, tapi tetap saja arsip yang dimaksud dalam arsip sejarah itu belum ditemukan. Jadi kalau kita bicara sejarah, harus ada arsip dan tahun ataupun ungkapan-ungkapan yang membuktikan kebenaran itu. Jadi karena kita belajar sejarah atau sejarah arsitektur, harus ada tinggalan-tinggalan yang menunjukkan tahunnya. Dan ini tidak mudah, karena Indonesia belum memiliki kebiasaan seperti itu. Bahkan kemudian ada satu kemiripan-kemiripan dari karya orang per orang dari seniman sejaman, itu juga kita telusur. Kemungkinan bisa yang bersangkutan atau yang bersangkutan dengan kelompoknya atau komunitas seniman yang lain. Juga ditelusur dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Siapa saja yang pernah diberi amanah berkarya di masa Bung Karno. Ini terjadi juga seniman itu yang terlibat dalam Sanggar Pelukis Rakyat membantu penyiapan monumen Tugu Muda di Semarang tahun 52. Juga di tahun 53 ada kunjungan Bung Karno ke sanggar-sanggar seni, salah satunya Sanggar Pelukis Rakyat, dan sedang melihat kegiatan demonstrasi membuat patung dan pameran lukisan. Ada beberapa seniman yang sempat diabadikan dalam foto, dan bisa jadi yang bersangkutan juga ikut memperkuat tim itu sendiri.